Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul The Pirates, The Last Royal Treasure. Dirilis di tahun 2022 dan menceritakan perjalanan sekelompok bajak laut mengarungi samudera yang sangat ganas. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Dahulu kala pada tahun 1388, sebuah kerajaan yang bernama Goryeo telah kalah dalam perang. Namun, sang jenderal Goryeo yang tersisa telah menjarah harta di kerajaan dan melarikan diri ke lautan lepas. Scene berpindah pada beberapa tahun kemudian, yang memperlihatkan mantan pendekar Goryeo yang bernama Muchi, dan bawahannya yang kini telah beralih profesi menjadi perompak, dan mereka kini telah terdampar di tengah lautan. Tidak lama setelahnya datang kapal perompak, di mana kaptennya adalah seorang perempuan bernama Hairang. Para perompak itulah yang telah menyelamatkan Muchi dan kelompoknya, dan setelah itu pun mereka ikut bergabung dengan kapal perompak wanita itu. Setelah 3 bulan kemudian, di saat mereka sedang berlayar, mereka tidak sengaja bertemu dengan kapal perompak Jepang. Lalu, tanpa basa-basi pun sang kapten langsung memerintahkan para anggotanya untuk membajak kapal Jepang itu. Di sini Muchi dengan sangat percaya diri ingin memimpin pembajakan ini. Awalnya para anggota lainnya pun meremehkan Muchi, karena mereka hanya menganggap Muchi dan kelompoknya hanyalah bandit biasa yang tidak bisa apa-apa. Tapi walaupun Muchi diremehkan, dia tetaplah percaya diri dan meminta para perompak agar tetap berdiam di kapal, sedangkan dia dan kelompoknya akan menjarah kapal Jepang tersebut. Ketika kapal mereka mulai mendekat, Muchi dan kelompoknya pun segera melompat ke kapal Jepang itu. Namun sialnya, semua kelompoknya malah jatuh ke laut dan membuat para perompak lainnya pun menertawakannya. Alhasil, hanya Muchi sendirilah yang berhasil naik ke kapal Jepang dengan hanya berbekal sarung pedang. Namun Muchi tidak takut sama sekali dan mulai melawan satu persatu orang dari kapal Jepang tersebut. Tidak lama setelah itu, Hairang langsung melemparkan sebuah belati dengan harapan ingin melihat seberapa tangguhnya Muchi. Di sini, Muchi pun langsung menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dia dengan mudahnya dapat mengalahkan para perompak yang ada di kapal Jepang itu sendirian. Setelah semua perompak Jepang itu dapat dikalahkan, Hairang langsung menginterogasi mereka. Ternyata para perompak Jepang itu sedang berlayar mengikuti peta yang menuju ke suatu tempat harta karun. Mendengar hal itu, Hairang pun langsung merampas peta itu dan akan menuju tempat yang dimaksud oleh para perompak Jepang itu. Di dalam perjalanan, mereka semua pun terus mengamati peta tersebut bersama-sama. Setelah mereka mengetahui lokasinya, Hairang pun lantas memerintahkan semua anggotanya untuk bergegas menuju tempat itu dengan semangat. Setelah itu mereka pun tiba di suatu pulau yang ditunjukkan di peta. Di sana, mereka melihat seekor sapi yang sedang berlari menuju ke arah mereka. Muchi pun langsung mengajak anak buahnya untuk menangkap sapi itu untuk dijadikan santapan yang lezat. Namun, ketika Muchi dan anak buahnya masuk ke dalam terowongan batu, muncullah segerombolan sapi yang berlari ke arah mereka. Dengan cepat, Muchi pun langsung berlari kembali. Di sana para anak buahnya pun berhasil selamat. Namun sayangnya, malah Muchi sendiri yang akhirnya harus diseruduk oleh sapi tersebut dan membuatnya harus terjatuh ke dalam jurang. Dia terlihat sedang bergelantungan di dahan pohon. Di sana dia tidak sengaja menemukan gading gajah. Tidak lama setelahnya, Muchi pun bisa kembali naik dan meminta bantuan. Namun, terlihat Hairang yang hanya mengambil gading yang dibawa Muchi. Akhirnya mereka mengetahui bahwa gading itu merupakan petunjuk di mana harta karun itu berada. Dan setelah itu Hairang pun mengobati para anak buah Muchi. Setelah kejadian itu, Hairang pun memberitahukan bahwa dia hanya akan membawa perompak yang ada di kapalnya. Ya artinya, bila tetap ingin ikut, para bandit pun harus menjadi perompak juga. Hairang juga menjelaskan, bila di satu kapal hanya ada satu kapten, dan dia pun meminta Muchi untuk menjadi wakil kaptennya. Tapi di sini Muchi menolak untuk menjadi bawahan Hairang. Namun, semua anak buah Muchi lebih memilih untuk menjadi perompak di kapal Hairang, dan pada akhirnya semua orang pun kembali naik ke kapal. Sedangkan Muchi masih tetap pada pendiriannya, dan tetap tinggal di pulau itu sendirian. Di malam harinya, kapal Hairang yang masih bersandar di dekat pulau
Di sana terlihat semua perompak yang sedang berpesta, sambil menunggu Muji yang mungkin akan berubah pikiran. Namun, Muji ternyata masih keras kepala pada pendiriannya. Di malam harinya terlihat para perompak sangat panik ketika mengetahui bahwa gading gajah telah dicuri oleh Muji. Ternyata Muji meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi, "Akan kuambil milikku kembali." Mengetahui hal ini membuat Hairang sangat marah. Dan pada akhirnya, Hairang bersama beberapa anggotanya pun langsung mencari keberadaan Muji. Namun sialnya di tengah jalan, mereka harus berpisah karena dikejar oleh seekor harimau. Setelah itu, akhirnya Hairang pun dapat menemukan keberadaan Muji yang sedang beristirahat di rumah pohon. Dan akhirnya, disitulah terjadi pertarungan antara Muji dan Hairang. Muji sama sekali tidak ingin menyerang Hairang, dan lebih memilih untuk menghindari serangan dari Hairang. Dan pada akhirnya, Muji pun menyerah dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menceritakan, pada awalnya Muji yang sedang mengendap-endap ke kapal dan berhasil mengambil gading serta beberapa barang. Namun, dia dipergoki oleh salah satu anggota yang bernama Mai. Tanpa berpikir panjang, Muji pun menjatuhkan Mai ke perahu sampan, dan Mai pun bersedia pergi dengan Muji. Setelah sampai di tepi pulau, Mai meminta Muji untuk pergi ke puncak untuk membuat api, sementara Mai yang akan membawa semua barang itu. Muji pun awalnya percaya pada Mai dan segera pergi ke puncak. Namun sialnya, ketika Muji sedang sibuk menyalakan api, ternyata Mai malah kabur secara diam-diam dengan membawa gading gajah bersamanya. Setelah Hairang mendengar semua penjelasan Muji, Hairang pun akhirnya mempercayai apa yang telah dijelaskan oleh Muji. Beberapa waktu kemudian terlihat Mai yang sudah sampai di suatu kota kecil. Di sana, Mai memperkenalkan diri sebagai Muji, sang pendekar pedang dari Goryeo. Di saat itu pula ada seorang wanita yang aslinya bernama Haekum. Namun, dia pun di sana sedang berbohong dengan mengaku sebagai pemimpin kapal perompak bernama Hairang. Hal inilah yang membuat mereka secara tidak langsung bekerja sama untuk tidak ketahuan. Mereka berdua pun menemui pejabat kota di sana untuk menjual gading itu dengan harga yang sangat mahal. Namun sebelum pejabat itu membeli gading tersebut, datanglah Muji dengan tangan terikat dan langsung mengamuk. Setelah itu, Hairang bersama anggotanya pun masuk. Di sana, Hairang langsung mengambil gading itu dan memerintahkan anggotanya untuk membawa Mai dan Haegum ke kapal. Setelah mereka semua kembali ke kapal, Muji, Mai, dan Haegum pun dihukum. Mereka bertiga dijadikan alat penarik jangkar kapal. Sementara itu, Hairang dan anak buahnya mencoba untuk memecahkan kode yang ada di gading itu. Mereka semua sama sekali tidak dapat memecahkan kode tersebut. Akan hal ini, dengan terpaksa membuat Hairang harus memanggil Muji. Benar saja, Muji bisa membaca kode itu, di mana kode ini memiliki arti, yaitu gua laut di bawah batu, tanpa bayangan Haegildo. Setelah mendengar kode itu, ternyata membuat Hairang sangat terkejut, karena Haegildo adalah rute laut yang sangat berbahaya. Di sana terdapat sungai bawah laut, serta pusaran arus yang sangatlah deras. Namun ternyata mereka tidak takut sama sekali, dan memutuskan untuk tetap pergi menuju ke sana. Di sisi lain, terlihat laki-laki pendekar pedang bernama Haeyungsu sedang berbicara bersama atasannya. Haeyungsu pun diketahui memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi seorang raja. Dan ternyata dia pun memiliki tujuan yang sama dengan anggota Hairang dengan mencari harta karun itu. Di sisi lain, sekarang Muji, Hairang, dan beberapa anggota lainnya terlihat sedang menaiki perahu sampan untuk menuju tempat harta karun itu berada. Mereka juga membawa kantung oksigen buatan. Ketika mereka sudah mendekati pusaran air, mereka pun langsung melompat dari perahu dan mulai menyelam. Di kedalaman beberapa meter, mereka terseret arus sungai bawah laut, yang banyak sekali ubur-ubur di sana. Di sana Muji sempat pingsan, namun beruntungnya Hairang langsung menolongnya. Dan kemudian pada akhirnya, mereka pun sampai di sebuah gua. Beberapa waktu kemudian Muji pun tersadar, bersamaan dengan anggota lainnya yang juga sampai di gua tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung kembali melanjutkan pencarian harta karun itu. Setelah mereka mencari cukup lama, akhirnya mereka pun menemukan banyak botol perak yang tersimpan di tempat itu.
Namun di sana Muci mengatakan, jika botol-botol itu bukanlah harta karun yang sebenarnya. Karena menurut Muci, seharusnya harta karun yang mereka cari merupakan sebuah emas yang sangatlah banyak. Mendengar perkataan Muci itu, membuat mereka segera mencari emas yang dimaksud oleh Muci. Selagi mereka semua mencari, di sana Muci dan Hairang pun menemukan sebuah bendera. Namun mereka sama sekali tidak tahu bendera apa itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadilah guncangan di gua itu. Ternyata tim Haeyungsu telah sampai di atas gua tersebut, dan mereka sedang berusaha membuka jalan dengan cara meledakkannya, sehingga membuat guncangan itu terjadi. Setelah itu, akhirnya tim Haeyungsu pun dapat masuk ke dalam gua. Namun, di sana tim Hairang sudah mengangkut beberapa botol perak. Hairang dan Muci sangat penasaran dengan siapa yang telah datang. Di saat itu pun, Maye melihat sebuah bendera, yang membuatnya sadar bahwa bendera itu adalah sebuah peta. Tidak lama setelahnya, tim Haeyungsu mulai menembakkan anak panah, yang membuat anggota tim Hairang mulai berlarian ke sana kemari. Hal itu membuat Muci dengan segera ingin kabur. Namun di sana, Hairang malah melawan tim Haeyungsu, yang pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dielakkan lagi. Ternyata Muci kembali dan membantu Hairang di sana. Saat mereka sedang menghadapi Haeyungsu, mereka berdua pun sangatlah kesulitan untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba beberapa batu jatuh dan mengenai kepala Hairang yang membuatnya pingsan. Namun beruntungnya, salah satu anak buah Hairang yang bernama Hangong segera datang dan menyelamatkan Hairang. Dan pada akhirnya tersisa Muci sendirian yang harus menghadapi Haeyungsu dan juga kelompoknya. Ketika mereka sedang bertarung, Muci pun sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Haeyungsu. Ternyata dulunya Haeyungsu adalah salah satu rekan Muci ketika Muci masih menjadi pasukan pedang Goryeo. Waktu itu saat dalam peperangan, Haeyungsu dijanjikan akan dijadikan raja di suatu daerah bernama Tamna bila dia berhasil membawa kepala musuh. Dari sanalah Haeyungsu mulai memiliki ambisi, namun dengan cara yang salah. Saat diperintahkan untuk melakukan evakuasi dan membuat kemah, Haeyungsu malah membunuh bawahannya yang terluka agar tidak adanya evakuasi, yang menurutnya hanyalah membuang waktu saja. Karena hal itulah membuat Muci sangat marah dan langsung memerintahkan anggotanya untuk segera menangkap Haeyungsu. Namun sayangnya Haeyungsu malah mengira kalau Muci akan membunuhnya agar dapat pujian dari sang raja. Hal itu yang membuat Haeyungsu gagal menjadi raja. Sedangkan Muci di sana dianggap pengkhianat dengan tuduhan akan membunuh rekannya sendiri. Kembali lagi ke waktu sekarang. Terlihat pertarungan mereka berdua sangat sengit. Namun sayangnya Muci harus terkena tendangan dan menghantam botol perak yang tidak terbawa. Dengan cepat Muci pun langsung menjatuhkan semua peti itu ke dalam air. Dan dia pun berpegangan pada talinya yang bisa membuatnya menyelam dengan sangat cepat. Di sana, Haeyungsu pun mencoba untuk mengejar Muci, karena dia sangatlah menginginkan botol perak itu. Namun, ketika menyelam semakin dalam, Haeyungsu pun tidak lagi kuat menahan nafas yang membuatnya harus kembali. Tidak lama kemudian muncullah Hairang, dan segera menolong Muci dengan tali yang disangkutkan di kapal. Namun, tali peti yang dibawa Muci harus terlepas, yang membuat peti itu tenggelam semakin dalam. Di sana Hairang yang sangat menginginkan peti itu mencoba untuk mengejar peti itu. Namun Muci melarangnya dan meminta Hairang untuk segera naik ke atas. Di sana Hairang mulai kehabisan nafas karena tidak membawa kantung oksigen. Sialnya juga, oksigen yang dibawa oleh Muci hanya tersisa sekali pakai saja. Dengan segera Muci pun menghirup oksigen itu dan membagikannya kepada Hairang. Ketika Muci sudah mulai pasrah karena jarak mereka ke permukaan masih sangatlah jauh, tiba-tiba saja dari bawah laut muncullah seekor ikan paus yang langsung menelan Muci dan Hairang. Dan di kondisi itu, tali yang terikat ke kapal juga ikut tertelan, membuat kapal harus ikut terseret dan terombang-ambing. Namun pada akhirnya, tali itu harus terputus. Di sana mereka semua beranggapan bahwa Muci dan Hairang telah mati. Tidak diduga, setelah beberapa saat, akhirnya Muci dan Hairang terlihat terpental keluar dari lautan setelah keluar dari lubang sembur ikan paus itu. Dan akhirnya, mereka pun masih bisa selamat. Di sisi lain di gua, terlihat Haeyungsu yang melihat bendera dan sadar bahwa bendera itu adalah peta menuju tempat harta karun yang sebenarnya. Keesokan harinya, Haeyungsu dan anggotanya berangkat dengan kapal perang yang dilengkapi dengan meriam.
Setelah itu terlihat anggota Herang di malam hari yang sedang membicarakan peta yang tergambarkan di bendera. Dan hanya Mai yang tahu tempatnya karena Mai pernah ke sana. Namun, Mai sama sekali tidak mau memberitahukan tempatnya. Karena sebenarnya dia sama sekali tidak ingin untuk pergi ke sana lagi. Menurut Mai, jalan menuju tempat itu sangatlah berbahaya. Di mana suatu tempat menuju ke sana terdapat sebuah petir yang akan terus menyambar secara terus-menerus. Namun, di sini Herang terus memaksa Mai untuk menunjukkan jalan ke sana. Dengan imbalan akan memberikannya 10% dari hasil yang akan mereka dapat nantinya. Namun ternyata bukanlah itu yang Mai mau. Selama ini Mai sangatlah menginginkan untuk menjadi kapten kapal. Dan beruntungnya rute yang akan mereka lalui kali ini hanya Mai lah yang mengetahuinya. Pada awalnya Herang sangat tidak setuju dengan keinginan Mai. Namun Mai pun berkata bahwa dia tidak akan memberitahukan jalannya jika dia tidak dijadikan kapten. Dan akhirnya Herang pun dengan terpaksa harus menjadikan Mai sebagai kapten rute ini. Namun hal itu berlaku hanya pada rute ini saja. Di hari berikutnya mereka mulai berangkat ke suatu lokasi dengan dipimpin oleh Mai yang sekarang telah menjadi kapten. Sedangkan Herang yang kini telah turun pangkat lebih memilih untuk menjadi koki bersama dengan Muci. Namun sebenarnya dia sangatlah kesal. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di suatu tempat di mana terlihat air laut yang mendidih. Secara tidak langsung, hal ini membuat Herang meminta anggotanya untuk segera menggulung layar. Namun Mai yang sama sekali tidak memiliki pengalaman sebagai kapten, malah berkata belum saatnya. Herang pun berbicara pada Mai. Bila kapten tidak segera mengambil tindakan, hal ini akan membuat kapal dapat terseret ke lautan api. Namun dengan menyebalkannya, Mai sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Herang. Karena dia sangatlah malu sebagai kapten jika dia harus menuruti perintah Herang. Beberapa saat kemudian muncullah awan gelap dan dibarengi dengan petir yang menyambar-nyambar. Mai masih saja keras kepala dengan pilihannya untuk tidak menggulung layar. Dan hal itu membuat kapal harus tersambar oleh petir yang membuat Herang sangat kesal. Dan dengan segera, Herang memerintahkan untuk menggulung layar dan menutup geladak kapal walau sudah cukup terlambat. Sedangkan Mai hanya bisa bersembunyi di sana karena merasa sangat ketakutan. Di situ, kapal mereka terus tersambar oleh petir dan masih terombang-ambing. Mereka akhirnya memaksa Mai untuk memegang kendali kapal. Karena hanya dialah yang tahu kemana rute kapal. Dengan terpaksa, Mai pun mulai memegang kendali kapal dengan perasaan yang sangat panik. Hal ini membuat lama-kelamaan keadaan di kapal semakin mencekam. Dan semua kru kapal pun hanya bisa berpegangan di sana. Di sisi lain, ternyata kapal Heongso pun mengalami kejadian serupa. Namun mereka sama sekali tidak takut pada sambaran petir. Guncangan yang sangat dahsyat pun hampir saja membuat Mai terjatuh ke lautan. Namun beruntungnya dia masih bisa selamat dengan berpegangan pada kapal. Hal itu membuat Herang dengan cepat mengambil alih kemudi kapal. Dan di sana, Muci pun dengan segera menolong Mai yang hampir terjatuh. Untungnya Muci berhasil menangkap Mai yang terjatuh dari kapal. Dan kini membuat mereka berdua bergelantungan dengan tali pengikat layar. Setelah mereka berhasil melewati badai yang sangat dahsyat itu, mereka pun akhirnya dapat melihat pulau yang sudah mereka cari selama ini. Dan di sini beberapa anggota dari mereka pergi menuju pulau itu dengan menggunakan sampan, karena air laut yang berada di pinggir pulau sangat dangkal dan tidak memungkinkan untuk mereka bisa bersandar di sana. Setelah mereka semua telah sampai di pulau itu, mereka pun harus dengan susah payah menggali di banyak tempat. Dikarenakan Mai yang tidak tahu pasti di mana letak harta karun itu berada. Dan di saat anggota lainnya sedang menggali, Herang dan Muci pun melihat petir yang terus menyambar satu bukit itu saja. Hal itu membuat mereka sangat penasaran. Dan pada akhirnya, Muci pun memutuskan untuk pergi ke bukit itu sendirian. Sedangkan Herang akan mendampingi anggota yang lain. Setelah Muci sampai di atas bukit, dia pun sadar bahwa tempat itu merupakan bekas buah camp. Namun, kini sudah tidak berpenghuni. Di sisi lain, akhirnya tim Heongsu juga tiba di pulau itu. Di sana, Heongsu melihat bukit yang terus-menerus disambar oleh petir. Namun di sana Muci malah bersembunyi. Terlihat ada 12 tombak yang ditancap melingkar. Dengan adanya kepala manusia di setiap tombak yang tertancap di sana. Diyakini, kepala itu adalah 12 kepala pejuang Goryeo yang berkhianat karena telah membawa semua harta kerajaan. Namun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, yang membuat 12 pejuang itu harus berakhir tragis.
Yongsu pun menyuruh semua anak buahnya untuk mencabuti tombak, karena dia yakin di salah satu tombak itulah tersimpan peta terakhir harta karun. Sedangkan tombak yang lain adalah sebuah jebakan. Di sana Yongsu tidak ingin anggotanya terkena jebakan lagi. Dan dia pun mulai berpikir sejenak dengan memastikan mana tombak yang sebenarnya menyimpan peta tersebut. Dan pada akhirnya, setelah dia berpikir cukup lama, dia pun mencabut salah satu tombak. Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa, karena pilihannya itu tepat. Di sisi lain, tim Herang terlihat terkejut dengan datangnya seekor pinguin yang membawa emas batangan. Saat mereka akan menelusuri dari mana pinguin itu datang, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari laut. Dan ternyata kapal mereka sedang ditembaki oleh kapal dari Yongsu. Melihat hal itu membuat Herang sadar bahwa Muci sepertinya juga dalam bahaya. Dengan segera Herang membagi tugas, di mana para anggota bandi di sini diperintahkan untuk menuju ke tempat Muci, dan anggota yang lainnya pun akan menyelamatkan para anggota lainnya yang berada di kapal. Namun Mai di sini tidak ikut, dan dia malah terus mencari harta karun itu seorang diri. Saat tim Herang berlarian, mereka melihat teman-temannya yang berada di kapal mulai melompat ke lautan. Sementara itu, di sini Muci harus dipergoki oleh tim Yongsu. Namun Muci tidak menyerah dan memilih untuk melawannya. Disinilah Muci berjuang sendiri untuk melawan tim Yongsu. Dan pada akhirnya, Muci pun berhasil mengalahkan mereka dan mengambil peta harta karun berbentuk topeng. Dan dia dengan segera melarikan diri. Namun tidak disangka, akhirnya anggota Muci pun datang dan membalas serangan dari anggota Yongsu. Kedatangan anggota Muci ini pun membuat Muci tidak jadi ikut lari, dan dia langsung menantang Yongsu untuk berdua-berdua saja. Hal ini dilakukan Muci agar tidak ada korban dari anggotanya. Di sana, Yongsu menyetujui ajakan Muci untuk berdua, dan pertarungan mereka berdua pun dimulai. Di sisi lain, Mai pun harus terseret oleh pinguin, karena dengan tiba-tiba pinguin itu terjun ke laut. Di sini, pertarungan Muci dan Yongsu sangat sengit. Kali ini topeng harta karun itu terjatuh ke laut, dan kebetulan menjatuhi Mai. Tanpa disangka, topeng itu mirip dengan gua yang tepat di depan Mai. Dengan cepat, Mai pun langsung menghampiri gua itu, dan di sana terdapat banyak pinguin dan gua yang diselimuti oleh es. Di sini, Mai akhirnya melihat kapal yang dipenuhi oleh emas, dan dia pun dengan segera naik ke kapal itu. Dia sangat bahagia, karena akhirnya dia menemukan harta karun yang telah mereka cari selama ini. Di sisi lain, tim Herang yang sudah menaiki sampan segera menolong para anggota lainnya yang telah terjatuh ke laut. Semua anggota pun berhasil selamat, termasuk Hangong sang pemanah. Namun Haegum tidak ditemukan. Setelah mereka semua menyelamatkan para kru, mereka langsung menyerang balik kapal Yongsu. Diawali dengan Hangong yang menembakkan busur panah yang mengenai beberapa anak buah dari Yongsu. Dan di sini, Herang pun langsung naik ke kapal musuh dan disusul dengan anggota yang lainnya. Di sini pun akhirnya pertarungan tidak dapat dielakkan. Akhirnya Herang harus menghadapi salah satu anggota Yongsu yang cukup tangguh dan membuat pertarungan pun cukup sengit. Lalu setelah itu tiba-tiba saja api besar menyambar dari laut. Karena ternyata saat ini mereka berada di lautan api. Tanpa mempedulikan itu mereka terus bertarung, yang membuat Herang harus terkena sabetan pedang. Namun Herang masih bisa bertahan dan membalikkan keadaan sampai membuat Yongsu tidak sadarkan diri. Di sini mereka masih harus terus berjuang karena kapal musuh pun mulai terbakar. Di saat itu juga Herang melihat kapal harta karun yang telah berhasil dijalankan oleh Mai. Namun saat ini terlihat Mai yang sedang diserang oleh para penguin. Herang pun dengan cepat melemparkan tali dari kapal Yongsu ke kapal harta karun itu. Di sisi lain, pertarungan Yongsu dan Muci pun terus berlanjut. Namun tiba-tiba saja datanglah sambaran petir yang membuat mereka berdua harus berhenti bertarung untuk sesaat. Setelah badai mulai menghilang, mereka semua melihat ke lautan, lalu menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung di kapal. Sedangkan di laut, di sini para anggota Herang dengan segera pindah ke kapal harta karun. Rekan Yongsu yang tersadar kembali mencoba untuk menembakkan meriam. Namun Herang yang melihatnya dengan segera menendang meriam terdekat dan langsung melompat ke kapal harta karun itu. Herang pun berhasil selamat dan mereka semua akhirnya menjauh dari kapal Yongsu. Tetapi semuanya belumlah berakhir,
karena mereka semua harus menghadapi pusaran air yang sangat besar, yang membuat kapal mereka harus terseret ke pusaran. Dengan segera, Herang pun memerintahkan anggotanya untuk membentangkan layar, sementara dia akan memegang kemudi kapal. Tidak hanya itu, dengan cepat lautan pun menyemburkan api, dan akhirnya harus membuat kapal Haeyongsu terbakar. Untungnya tim Herang tidak terkena semburan itu, namun mereka semua harus bertahan dari ombak lautan yang sangat dahsyat. Ketika ombak ini hampir menerjang kapal mereka, Herang pun dengan segera langsung memutar kemudi dan berbelok. Para anggotanya pun langsung membentangkan layar, yang membuat kapal dengan segera melaju dengan sangat cepat. Perjuangan mereka tidaklah sia-sia, yang akhirnya membuat mereka berhasil selamat dari maut. Melihat hal itu membuat Muji sangat senang, dan Muji pun kembali melanjutkan pertarungannya melawan Haeyongsu. Namun sialnya, di sini Muji harus tertusuk oleh pedang Haeyongsu. Namun salah satu anggota dari Muji menyadari sesuatu, dan langsung melemparkan pedang ke atas yang membuatnya tersambar oleh petir. Muji pun melihat itu, dan langsung menendang Haeyongsu, lalu mencabut pedang yang berada di tubuhnya, dan segera menebas Haeyongsu. Akhirnya Haeyongsu tertusuk oleh pedang, yang tersambar oleh petir dan membuat dia harus mati. Setelah semua kejadian yang mereka lalui, Herang bersama anggota lainnya pun menjemput tim Muji. Di sini juga terlihat para anak buah Haeyongsu yang menyerah, dan sekarang mereka ingin menjadi anggota Herang. Dan beruntungnya juga, kini Haegem telah ditemukan di pinggir laut. Lengkaplah sudah anggota mereka. Dan di akhir film, pada akhirnya anggota tim Herang berhasil mendapatkan harta karun, dan sekaligus kapal baru. Di sini mereka akan mulai berlayar lagi, dan jabatan kapten pun dikembalikan kepada Herang. Di akhir cerita, tiba-tiba saja Herang mencium Muji, yang membuat semua anggota kapal sangatlah terkejut. Kemudian, film pun berakhir. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!